sekedar sifatnya pemberian ya, yang mungkin Allah juga punya kualifikasi, misalnya sing tenanan mulai tanggal 1 DKI sing mapak langsung tanggal 27 dianggap wong nakalan. Maksudnya kan iso wae, memang aturannya seperti itu. Kita mana sing ibadah mulai tanggal 1 barat orang masak itu nyediakno kayu bakar berproses nanti mangan. Karena sing ora proses itu sono mangan terus teko-teko njuk melok mangan. Nah, kira-kira ya pantese piye ngono. Orang yang ridho terhadap keputusan Allah, Allah akan ridho pada dia. Itu jelas aturannya. Jadi kowe nak ridho ke peparingnya Allah, maka Allah akan ridho ke kamu. Itu kan berarti satu taat, yaitu ridho kepada Allah yang dadekno Allah ridho. Itu tidak jenis yang dikatama, yang disimpan atau dirahasiakan. Jadi walhasil pesan saya ngaji itu sing khatam, karena ilmu itu ya mirip wong ngomong gitu loh. Jadi misalnya ono wong kelaparan, mesti nganggep yang terpenting bagi dia saat itu adalah makan. Kok ono wong kehausan, yang penting saat itu ya minum. Terus kabeh diomongkan yang terpenting. Jadi kan wong diutang ya sementing ra ditagih. Nah, itu kan dene ora iso nalar, dadi apa? Ora iso nalar ono wong kok enake mangan sate iku mergo dene orientasine sementing ora ketemu debt kolektor. Nah, semua akan dikatakan itu paling penting, tapi tentu semuanya proporsional. Kenapa semua itu? Tapi ketika kita ngomong husnul khotimah, kita akan ngomong yang paling penting itu husnul khotimah. Tapi sebetulnya husnul khotimah sendiri kalau kita ngomong, apa artinya gue kepengen husnul khotimah, kemudian perilaku harian kamu tidak mengawal Islam, gak tau ngitmai Islam, gak tau ngitmai wong tua, sementing orientasinya mau husnul khotimah, itu kan ya keliru juga. Jadi walhasil kalau pesen, semua yang ada di teks-teks kitab-kitab seperti ini KPU proporsional. Jadi katama ya dalam konteks yang katama. Tapi beberapa nyatanya Nabi ngendikan secara ceplos bahwa ridho Allah misalnya firidul walidain. Tidak ada kata makatamanan. Memang ada beberapa resep sangka Nabi ini loh yang menjadikan kamu diridhoi Allah. Misalnya ridhul walidain, ridho Allah firidul walidain, ridho sama kodok qadar, terus mencari ilmu. Itu jelas di hadis ridon bima yasna, semua malaikat suka kalau ada orang mencari ilmu. Itu tuh hal-hal yang Allah menjelaskan secara detail, secara sorry, secara ceplos, secara eksplisit bahwa itu semua mahal ridhohu, sesuatu yang dadekno ridhane Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wali juga sama, Allah menyembunyikan walinya di antara manusia supaya orang gampang menghormati semua orang, karena bisa saja dia itu wali, semua orang berpotensi wali, tapi tentu kan ada orang-orang yang jelas rawali, orang ini ketoro, kelakuannya ketoro, terus itu kan ya katama itu ya yang potensi. Nak karwane wonge pemabuk, sering menyepelekan Allah dan Rasul, pemene ra salat terus. Oh, tapi kan iso wae wali. Oh, itu sudah terlalu gawe-gawe cara Jawa itu, karena itu enggak masuk kategori katama tapi jelas. Itu juga wakata mal mauta fil umri, terus ya dan seterusnya. Nah, masalah Lailatul Qadar juga di sini berlebihan. Maksudnya berlebihan itu Allah menyembunyikan Lailatul Qadar di semua Ramadan. Ya tentu pendapat itu mau proporsional, karena kita tahu di semua teks hadis sahih tetap keyakinan ulama Ramadan untuk Lailatul Qadar itu setelah tanggal 20 sampai 30 Ashrul Awakhir, nama al-Ashrul Awakhir. Cuma ada orang yang mungkin persyaratannya Allah kue tak kei, tapi syaratnya ibadah ngetuk mulai tanggal 1. Ya, tapi tetap saja Lailatul Qadar itu fil Ashril Awakhir, di 10 terakhir. Tapi tetap soro setare dimulai ibadahnya, maksudnya setar nih ibadah dimulai 1 sampai 20. Tapi nak kowe misalnya dua potensi, tapi bisa saja Lailatul Qadar jatuh tanggal 1, yaitu kharqun lil ijma' atau kharqun lil muttafaq alaih atau kharqun di jamaahiril ulama. Kamu berarti balelo atau merusak konsensus ulama sing darani Lailatul Qadar fil asril awakhir. Jadi ngaji karena kita tidak mungkin mengkhorku ya merubah. Jadi apapun hebatnya kita, misalnya sholat
Lailatul Qadar mulai tanggal 1, soalnya Lailatul Qadar tanggal 2, enggak bisa seperti itu. Tetap kita meyakini fil asril awakhir. Ya jadi resiko kitab-kitab tasawuf memang apa ya, hati-hati ini kadang berlebihan. Kita tetap meyakini sing sore, ya saya ulang lagi sing sore. Sing sore, sing ceplos, misalnya Kanjeng Nabi ngendikan Lailatul Qadar itu fil asril akhir, fil asril awakhir. Imam Syafi'i memilih sing autaruhu sing ganjil. Terus ada ulama yang memang milih 27. Nah sudah kita ikuti saja seperti itu. Meskipun tentu tadi karena Lailatul Qadar sifatnya pemberian ya, yang mungkin Allah juga punya kualifikasi, misalnya sing tenanan mulai tanggal 1 dikai sing mapak langsung tanggal 27 dianggap wong nakalan. Maksudnya kan iso wae memang aturannya seperti itu apa. Ketika mana sing ibadah mulai tanggal 1 barat orang masak itu ya nyediakno kayu bakar berproses nanti mangan. Nah sing ora proses itu sono mangan terus teko-teko njuk melok mangan. Nah kira-kira ya pantese piye ya itu. Jadi saya mohon sekali semua teks hadis itu proporsional, karena hadis tidak hanya ini. Misalnya Allah itu menyembunyikan ridhonya, jadi orang tidak akan tahu Allah ridhonya di mana. Yaitu ya keliru kalau kaidah itu umum, karena ada beberapa hal yang disebut Nabi jelas ridho Allah, misalnya firdal walidain itu jelas disebut, ya kita harus ikut bahwa luar biasa proses ridho Allah walidain apa menjadikan orang tua kita ridho. Ruya diriwayat nopo anak nama Mas'udin saat temen Ibnu Mas'ud ikut doa ikut donga sahabat Ibnu Mas'ud bihadat doa iklan doa. Allahumma do Allah ini saat temen ingsun asalu jalu ingsun ka ing panjenengan imanan ing iman layar tetu kang ora bakal dadi murtad apa iman. Wa naiman lan ingsun jalu ing nikmat layan fadu kang ora entek apa naim. Wa qurrata ainin lan tenange mripat la tangkoti kang ora putus-putus apa qurratu ainin. Wa murafaqatu nabi kalan ngancani nabi panjenengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jinanil khuldi ing dalam dhuwur-dhuwure swarga khuldi. Ada 6 hal yang orang mukmin harus serius takutnya, yaitu terutama takut diambilnya iman. Ya terutama takut diambilnya iman di waktu meh mati jenenge nazak. Buktinya sahabat sekaliber Ibnu Mas'ud selalu berdoa Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu wa qurrata a'yunin la tanqati. Jadi tentu kita takut sekali kalau pas dekati mati justru iman kita dicabut. Wasani utai sing kaping pindho ku ayya khofa ingin tawedi sapa wong mingki baril hafadzati sanging sisi malaikat penjaga il katibina tekse sing nulis kabeh li amalil ibadi marang pro ngamali kawula. Ayat tubuh ento padha nulis sapa malaikat alaihi ing atase wong ma ing perkara yaftadi huang dadi keweleh sapa man. Keweleh itu dipermalukan sapa man bi iklan ma yaumul kiamat ing dalam dina kiamat. Yang kedua adalah orang itu takut bahwa malaikat yang menulis amal kita akan menulis sesuatu yang kita akan dipermalukan di hari kiamat. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Nabi fuduhud dunya utawi kemaluan sining donya utawi dipermalukan ning donya utawa ino ning donya ku ahwanu luwih ringan min fudulil akhirati timbang kemaluan atau rasa malu atau dipermalukan ning akhirat. Rawan riwayat hadis sapa At-Tabrani Imam Tabrani anil Fadl sange Fadl qalan Munawi ail aru tegese utawi cacat al hasilu kang hasil li nafsi kediawawaan min kasfil aibi sange kebukae aib fidinya ing dalem donya bikos ditanasuli kelawan nejo bela diri misale menu sange wong iku ahwanu iku luwe napa ringan mingkit manihi tinimbang kasimpene aib ila yaumil kiamat itu maka maring dina kiamat. Hatta yang tasyiro kesigo gumebar apa aib wa yastahiru lan masyir apa aib fil ma'waqifi ing dalam panggonan hisab. Wadidalan korona raiki lama wako asmangsane tumiba sapa badu sahabat sebagian sahabat fi zina ing dalam zina. Wa arafalan ngerti sapa badu sahabat hadal hadis ing ilah hadis akor mongko ikrar sapa badu sahabat bidzalika lan mongko-mongko zina. Lahu maring Kanjeng Nabi. Liyahudda supaya ngekhat sopa nabihu ing iki ba'da sahabat. Walam yarjilan orang mencabut sopa ba'da sahabat anil ikrori sang ikrar. Ma'ataridihi semertane oleh memtokno Kanjeng Nabi. Memtokno itu menawarkan Nabi lahu maring ba'da sahabat biruju'i kelawan rujuk mencabut ikrori. Li ilmihi karena ngertini ba'da sahabat bi anna fadihatahu
Lan sak temene rasa malune wong fid dunya ing dalam dunya bi iqamatil haddi lan dilakonine had iku ahwanu luwih ringan min fadihatil akhirati timbang malu ning akhirat. Jadi walhasil kemaluan sing ana ning dunya, rasa malu dipermalukan ning dunya iku luwih ringan timbang nanti kita dipermalukan ning mahsyar di depan umum. Jadi misalnya mau kaya ya contoh paling gampang tadi. Kowe hasud mbek wong ning dunya iso mbok sembunyikan, nanti dipermalukan Allah ning akhirat karena kamu duwe rasa hasud. Apalagi kalau ngenteni jatuhe wong soleh, jatuhe wong alim, orang-orang yang berkontribusi terhadap agama iki. Terus kowe hasud mbok arep-arep jatuhe, lha nanti dipermalukan di hari napa? Kiamat. Luwih ngeri kalau kita punya dosa yang kita nanti dipermalukan di hari napa? Kiamat. Wasali sute sing kaping 3 iku aya khofen to wedi sapa wong mingki bali setane sanging sisi setan. Ayub tilan to batalo sapa setan amal ing amale wong ai sholihat sing amal saleh. Amal saleh yang kita lakukan lama puluhan tahun. Ya mau misalnya kowe ngurmat yatim puluhan tahun ikhlas, tapi setelah dia jadi dokter atau jadi orang besar ketika lupa kamu terus kowe getun karena ngamal sama seseorang yang enggak bisa balas jasa, berarti amal kamu itu dibatalkan. Mulane ora ana wong alim kecuali cuek karena tadi, tapi kadang masyarakat itu ya angel kandhanan. Hampir semua orang alim itu nggak suka kenal santrinya, bukan karena nggak mau, bukan karena tadi sebetulnya ingin sebar mulang ya wes mulang, karena kalau kenal takutnya itu memanajemen atau ngatur-ngatur, engko akhirnya terus kena gak dituruti seakan-akan wong ngaji ini mbak aku kok gak nuruti aku, sehingga banyak orang alim yang milih cuek itu, yang ditakdir kenal ya kenal, yang ndak itu sebetulnya hanya untuk menjaga ikhlas ben tidak selalu mengatur-ngatur. Kena ngatur-ngatur ujung-ujungnya khadun nafsi. Khadun nafsi bisa membatalkan amalnya dia, mulangnya itu tadi. Yang masyhur banyak orang alim yang nggak mau ditemuin muridnya. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri itu masyhur. Yang boleh sowan saya harus yang nggak pernah ngaji saya. Yang boleh ketemu saya yang tidak ada urusan ngaji dengan saya. Karena takutnya tadi misalnya ada orang alim ngajar 10 tahun sama orang itu jadi orang kaya raya sukses. Kadang-kadang kan manusia ingin sesuatu karena gak dituruti, ngundat tak ulang kok gak loyal itu jadi terus banyak ulama yang milih cuek wis diteksir ketemu raya wis ya. Tapi ada saja ulama yang nganggo syariat justru dikumpul lo ben ada ikatan sampai alumni, ikatan sampai macam-macam. Ya tapi itu ijtihadnya orang macam-macam. Nah, jelas pastikan bahwa semua itu tidak khazun nafsi, tidak karena keinginan itu. Itu memang berat aturan-aturan menjaga ikhlas itu berat. Yang jelas saya pastikan nah ono wong gawe perkumpulan grup alumni ngaji itu alumni apa saja asal ndak nafsu gak apa-apa, tapi kalau kira-kira itu nafsu ya tidak usah diteruskan karena nanti takutnya barang yang kita lakoni misalnya kayak kula jenengan kan ngaji Jalalain nama saya tentu suka nggak kenal kalau nuruti karena itu lebih aman secara ikhlas, tapi kalau terlalu begitu nanti takutnya nggak ada silaturahim, nggak ada penguatan agama Allah karena nggak ada muwasalah, nggak ada sambung menyambung. Itu kan setan itu kan di sisi muwasalah ya kamu diganggu karena nanti bisa memanajemen, kalau tidak tersinggung itu juga setan. Tapi kalau terlalu tertutup memutuskan diri mungkin selamat ikhlas karena tidak berharap dari mereka. Tapi resikonya ada beberapa santri kita yang nggak pede ngiyai karena nggak sambung dengan kiainya, atau nggak pede ngiyai karena nggak kenal kiai indukannya karena takut hukum raiso dan ilmu ini pas-pasan. Itu kan repot dan itu harus dikelola secara ikhlas. Saya punya sekian santri yang di Papua di mana-mana. Kalau nggak sambung saya nggak berani, takutnya kalau ada pertanyaan hukum dia tidak bisa jawab. Ada orang-orang yang sebaiknya kita tidak sambung karena tipikalnya memang nggak suka sambung. Mungkin dia wataknya pemalu atau wataknya tertutup. Kita kan tidak pernah tahu watak. Ya kalau masalahnya putus ya putus, tapi jangan putus hubungan hati. Tapi dia tipikalnya orang yang nggak suka kumpul. Jawa itu isinan. Kan orang itu kan macam-macam. Yang penting semuanya jangan karena hafsun nafsi. Itu eleng-elengnya. Terus makanya Sufyan Ats-Tsauri masyhur, suami muridnya moh tenan. Karena dia takut kemudian menuntut haknya sebagai guru. Nah, korek sab'ah yang terkenal Sayyid Hamzah Az-Zayyad itu dia
Pernah ada orang sowan, ya Hamzah saya ini punya utang banyak, tolong bilang sama Muhyiddin jenengan yang kaya supaya mensafaati saya. Jawab Hamzah, saya minta air putih sama santri saya aja nggak pernah, menyuruh santri saya supaya melayani saya saja saya tidak pernah, karena takut itu saya mengkonversi mulang saya menjadi loyalnya santri-santri, dan itu menjadikan amal dunia. Itu orang dulu.